Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Vitaloka. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Hello Dog: The Journey Home. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang buta bernama David dan bersama anjingnya ingin menjumpai kedua anaknya. Tetapi dalam perjalanan pulang, pengemudi dari kapal itu tiba-tiba serangan jantung dan menyebabkan tak sadarkan diri. Bagaimana David ini bertahan hidup dan menyelamatkan diri? Saksikan cerita selengkapnya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah, yuk lanjut ke ceritanya. Di awal video ini diperlihatkan seorang ayah yang buta bernama David menceritakan kepada pengemudi kapal sambil menikmati perjalanan. Ia buta dikarenakan dulunya ia adalah seorang tentara sukarelawan yang melawan Afghanistan. Akibat dari peperangan tersebut, ia mengalami kebutaan permanen. Jadi David ini sudah bercerai dengan istrinya dikarenakan istrinya sudah meninggal dan mempunyai dua orang anak, yakni Erin dan Max. Kedua anaknya ini tinggal bersama bibinya, yakni saudara kandung dari David. Jadi tujuan berlayarnya ini adalah ia ingin menemui kedua anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba pengemudi kapal terkena serangan jantung dan jatuh tak sadarkan diri. Bingung dong David bagaimana ia mengambil pengemudi dan menyelamatkan si kapten ini, sementara ia buta. Eits. Jadi dalam kapal ini ada anjing loh yang menemani si David ini, namanya Cinok. Jadi perlahan-lahan David ini mengambil kemudi kapal dengan menggunakan kata hatinya. Ia arahkan ke pantai, tetapi tak semudah dibayangkan. Akibat dari kapal yang terlalu cepat dikemudikan, akhirnya ia menghantam dasar pantai dan menyebabkan ia terluka. Untung saja lukanya tidak parah guys. Berpindah ke scene berikutnya. Karena tidak sesuai waktu yang telah diperkirakan oleh bibinya, harusnya David ini sudah sampai di pelabuhan. Kakaknya khawatir, akhirnya menelpon dan melaporkan ke pihak dermaga dan David pun dinyatakan hilang. Di scene berikutnya, Erin dan Max khawatir dong ayahnya jangan sampai kenapa-kenapa di hutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari ayahnya tanpa sepengetahuan bibinya dengan membawa bekal dan peralatan seadanya. Ekspedisi ini dipimpin oleh kedua-duanya. Jadi perlahan-lahan David ini turun dari kapal mencari bantuan untuk menyelamatkan dirinya dan pengemudi kapal yang pingsan. Tentunya dibimbing oleh si anjing yang pintar yaitu Cinok. Namun di dalam hutan tidak ada satupun penduduk yang tinggal. Keadaan ini membuat mereka terancam dan pasti banyak binatang buas yang ada di dalam hutan tersebut. David pun berhasil memasuki hutan. Tantangan selanjutnya ia harus menyeberangi bebatuan. Di antara bebatuan itu ada celah. Jika ia tidak berhasil melewati batu itu, maka ia akan terpeleset. Tapi untungnya si Cinok ini berhasil menuntut David agar tidak terjatuh di bebatuan tersebut. Ia pun berhasil menyeberangi sungai. Di scene berikutnya, Max dan Erin mendirikan tenda. Tiba-tiba ada seekor tupai masuk ke tendanya. Max pun ketakutan dan kakak perempuannya menertawakannya. Berpindah ke scene berikutnya, kepala tim SAR dan saudara si David mencari keberadaan David dan kedua keponakannya. Tiba-tiba dalam perjalanan, kedua tim SAR ini diserang oleh serigala yang hitam. Oh my god, dan bibinya langsung menyelamatkannya. Tantangan pun yang dimulai oleh David. Ia harus menyeberangi sungai. Dia pun terus berenang sambil memanggil Cinok. David pun terus berusaha untuk menyeberangi sungai tersebut. Untung saja sungai itu tidak terlalu deras. Akhirnya David berhasil untuk menyeberang ke sungai dan bertemu dengan si Cinok. Berpindah ke scene berikutnya. Di tengah hujan yang sangat deras,
Max dan Erlin tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari ayahnya. Max meminta bantuan untuk mengangkat tasnya supaya menyeberang di sebelah. Akan tetapi tangan si Erlin ini terlalu lemah, akhirnya tas yang dibawa terjatuh di sungai dan dibawa oleh derasnya sungai. Scene pun berpindah. Berjalan di tengah hutan tak semudah yang dipikirkan. Tentu ada tantangan yang akan kita hadapi, apalagi kondisi yang David yang buta. David tiba-tiba didekati oleh anak singa yang siap menerkam. Chinook yang menggonggong pertanda ada bahaya. Dengan menembakkan perlahan-lahan mercusuar ke arah anak singa, akhirnya anak singa pun meninggalkan David. Selanjutnya, di tengah perjalanan David untuk menyusuri hutan, dia mendengar suara helikopter yang menandakan ada pertolongan. David berteriak-teriak mengarah ke helikopter tersebut, akan tetapi teriakannya tidak cukup didengar oleh kapten helikopter tersebut. Kemudian kedua anaknya, Erin dan Max, terus berjalan menyusuri hutan mencari ayahnya walaupun tanpa peralatan. Di saat David berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba ia menginjak lubang, menyebabkan kakinya masuk dalam lubang tersebut. Ia tidak bisa menarik kakinya karena dihimpit oleh kayu yang besar, dan sehingga Chinook tidak bisa menarik kayu tersebut. Ini menandakan bahwa ia tidak bisa bergerak dan tidak bisa bangun lagi. Yah, kasihan ya si David. Dengan keadaan seperti itu, tentunya David pasrah dengan keadaannya. Akhirnya ia melepaskan Chinook, berharap Chinook bisa selamat. Tetapi karena Chinook ini adalah anjing pintar, ia menemukan Erin dan Max. Keadaan ini pertanda sangat baik. Mereka pasti menemukan ayahnya. Chinook pun menuntut mereka ke tempat ayahnya. Chinook pun berhasil membawa mereka ke ayahnya. Di scene berikutnya, bibinya Susan terus berusaha bersama tim SAR mencari David bersama anak-anaknya. Terus berjalan menyusuri hutan, hingga sampailah ke tepi sungai. Namun, di pihak bibinya bersama tim SAR mendapat kabar baik. Berkat cermin yang dipantulkan ke helikopter, mereka melihat cahaya tersebut. Tetapi karena kehabisan bahan bakar, helikopter tidak bisa melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba. Mereka menyalakan api unggun sambil bercengkrama dengan memakan makan ringan yang dibawa oleh ayahnya. Akan tetapi, Max agak bersitegang bersama ayahnya. Max tidak mau pindah ke kota. Ia tetap ingin pindah ke desa. Di scene berikutnya, perlahan-lahan mereka harus menuntun ayahnya untuk melewati sungai. Akhirnya mereka berhasil. Di tengah perjalanan menyusuri hutan, ayahnya mendengar suara helikopter. Ayahnya yakin pasti itu pertolongan yang akan menjemput mereka. Benar apa yang dipikirkan oleh ayahnya, ternyata bibi Susan lah dalam helikopter tersebut, dan mereka pun berkumpul berpelukan sambil saling melepas rindu. Mereka sangat bersyukur. Film pun selesai. Jadi hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah keluarga itu sangat penting. Dalam keadaan apapun, seorang ayah tetap akan ada ikatan batin dengan anaknya. Jadi berbaktilah kepada ayah kalian. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.